Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Haris Irianto dalam part 2 tentang cascading kinerja. Kemarin kita bahas tentang materi 1, 2 ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam materi ketiga dalam cascading kinerja. Yang ketiga adalah tahapan penjenjangan atau kita sebut dengan namanya kepada substansi bahasa Inggrisnya cascading kinerja. Nah, kita lihat dalam konteks pohon kinerja ini. Yang pertama kita bisa lihat dalam tahap pertama adalah menentukan outcome atau kinerja yang akan dijabarkan dalam penjenjangan kinerja. Terus tahap kedua adalah menentukan critical success factor atau kita sebut dengan namanya CSF dari outcome kinerja tersebut. Nah, sedangkan yang tahap ketiga adalah menguraikan CSF ke kondisi antara sampai kondisi paling operasional. Yang tahap keempat adalah merumuskan indikator kinerja. Nah, ini kita sebut dengan penyusunan kinerja. Nah, tahap kelima kita sebut dengan namanya penerjemahan pohon kinerja. Artinya apa? Menerjemahkan pohon kinerja ke komponen perencanaan. Oke. Selanjutnya, yang pertama menentukan outcome atau kinerja yang akan dijabarkan. Nah, kita lihat bahwa ada sebuah proses isu permasalahan strategis sesuai dengan organisasi atau SKPD-nya. Ya, yang kedua kita juga lihat berkaitan dengan mandat dari tugas pokok dan fungsi yang diberikan oleh gubernur kepada organisasi kita. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita juga melihat sebuah ekspektasi dari masyarakat dan stakeholder terhadap kebutuhan layanan yang harus diberikan kepada masyarakat yang ada di sekitar kita. Oke. Dan yang kedua adalah mengidentifikasikan critical success factor. Nah, ini ada 5. Yang pertama adalah bahwa CSF itu menggambarkan isu atau permasalahan yang benar-benar terjadi. Artinya adalah bahwa problema-problema itu bisa kita lihat di kondisi saat ini. Apa yang terjadi di lapangan. Terus yang kedua adalah CSF juga menggambarkan kebutuhan mencapai outcome atau kinerja yang di masa yang akan datang. Ini dalam konteks antisipasi atau proyeksi ke depan. Yang ketiga adalah CSF dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis atau Linkstra. Dan yang keempat adalah CSF juga harus dilakukan secara holistik dan tidak tersekat dengan urusan-urusan. Ya, terus juga bagaimana CSF juga merupakan faktor yang menentukan sebab atau cara, dan kinerja atau outcome adalah bagian dari akibat atau hasil kerja yang sudah direncanakan. Nah, ada 2 metode. Yang pertama, mencari CSF dengan faktor pembentuk. Ya. Identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap pencapaian outcome. Ya, yang pertama pertanyaannya adalah apa saja yang harus diperlukan agar outcome kinerja dapat tercapai. Terus yang kedua, bagaimana agar kinerja terwujud, dan yang ketiga adalah kondisi apa atau prasyarat apa yang harus ada agar outcome bisa direalisasikan. Nah, ini bisa kita gunakan perspektif manajemen lainnya dalam mencapai faktor pembentuk, misalnya balance scorecard atau kita kenal dengan namanya BSC. Itu juga dalam konteks sistem kita sebut dengan namanya proses bisnis dan lain sebagainya. Metode yang kedua adalah mengurai masalah atau penyebab. Ya, ini di sini kita bisa lihat bagaimana kita mengidentifikasi faktor-faktor apa yang terjadi berkaitan dengan isu atau permasalahan strategisnya. Dan juga kita melihat bagaimana kondisi yang diperlukan untuk mengatasi berbagai macam penyebab atau isu yang terjadi. Nah, pola yang kita lakukan misalnya melalui diskusi, FGD, terus brainstorming, terus benchmark gitu ya, mendapat arahan atau saran dari para ahli. Terus juga kita juga bisa browsing kepada teori-teori yang relevan dan lain sebagainya. Nah, contoh misalnya dalam konteks ini ya, kita lihat misalnya dari CSF tingginya kemacetan ya. Di sini ada faktor penyebabnya misalnya over kapasitas jalan. Yang diperlukan apa? Ternyata meningkatnya kapasitas jalan ya, baik terkait dengan fisiknya maupun proporsinya. Terus juga faktor penyebab kedua adalah misalnya pelanggaran oleh pengemudi kendaraan. Yang diperlukan apa? Menurunnya pelanggaran berlalu lintas dengan cara apa? Misalnya tersedianya rambu-rambu lalu lintas,
terus juga ada sebuah notifikasi atau reminder untuk para pengemudi juga berhati-hati dan sebagainya. Terus faktor penyebab jalan rusak. Yang diperlukan apa? Meningkatkan kualitas permukaan jalan dengan apa? Misalnya meng-layer aspal ya dengan cara yang lebih terkini ataupun modern dan sebagainya. Terus juga misalnya faktor penyebabnya parkir sembarangan dan tidak sesuai dengan aturan. Ya harapannya atau kondisi yang diperlukan adalah berkurangnya parkir liar dengan apa tuh? Misalnya ada penyediaan tempat-tempat. Apakah dalam konteks ini misalnya park and ride dan lain sebagainya. Terus tata kota yang tidak sesuai diperuntukkan untuk penyebabnya. Yang diperlukan apa? Terciptanya penataan kota yang baik. Artinya ada sebuah rencana tata ruang dan tata kota yang benar-benar bisa diimplementasikan. Nah, contoh juga CFF pada outcome yang berkaitan dengan menurunnya kemacetan lalu lintas. Ya. Outcome-nya apa? Misalnya menurunnya kemacetan lalu lintas. CFF yang pertama, meningkatnya kapasitas jalan dibanding dengan kendaraan. Meningkatnya kapasitas jalan dibandingkan dengan kendaraan. Terus yang kedua, menurunnya pelanggaran lalu lintas. Yang ketiga, meningkatnya kualitas permukaan jalan. Yang keempat, berkurangnya parkir liar. Dan yang kelima adalah terciptanya penataan kota yang baik. Nah, ini juga tadi sama contohnya ya, terkait dengan faktor penyebab kondisi yang diperlukan. Ini kita lihat dengan struktur yang berbeda ya. Tabel maupun strukturnya berbeda. Ini perbedaannya seperti itu. Terus juga kita bisa, yang ketiga adalah mengurai CSF kepada kondisi antara sampai ke kondisi operasional. Nah, CSF-nya misalnya meningkatnya kapasitas jalan dibandingkan kendaraan. Yang diperlukan apa? Kendaraan di jalan raya harus berkurang. Terus juga panjang dan lajur jalan di jalan bertambah gitu ya. Terus juga proyek pembangunan jalan galian dilakukan pada jam-jam sibuk ya. Artinya tidak boleh dilakukan pada jam kerja dari jam 8 sampai dengan jam 4 misalnya, atau dari jam 7 sampai dengan jam 6 misalnya seperti itu. Nah, terus juga ada CFF tentang menurunnya pelanggaran berlalu lintas. Ini kondisi yang diperlukan apa aja? Ya, ada pemahaman masyarakat dengan kita sosialisasi terus menerus gitu ya. Terus penyediaan alat sarana dan prasarana yang memadai sehingga pengemudi atau pemakai jalan itu bisa berhati-hati. Terus juga ada penegakan aturan pelanggaran yang sesuai dengan konteks pelanggarannya. Terus juga meningkatnya kualitas permukaan jalan, itu CSF-nya. Yang diperlukan apa? Terbangunnya jalan yang mantap gitu ya. Artinya apa? Baik dari proporsi, baik dari permukaan atau kualitas jalannya gitu ya, yang lebih dikelola dengan pola modern. Terus juga CSF-nya misalnya berkurangnya parkir liar, terus kita siapkan sistem perparkiran yang andal. Terus juga ada terciptanya penataan kota yang baik dalam konteks CSF. Terus kondisi yang diperlukan misalnya rencana tata ruang yang berkualitas, terkendalinya pembangunan kota yang sesuai dengan RT/RW, dan lain sebagainya. Nah, ini pohon kinerjanya bisa kita lihat tentang menurunnya kemacetan. Ini pohon kinerja ya, sampai ke tahap yang lebih dalam lagi. Nah, bisa juga kita lihat pohon kinerja menurunnya kemiskinan. Ini contoh-contohnya seperti ini ya, Bapak Ibu. Kita bisa lihat gambarnya. Terus juga tentang merumuskan indikator kinerja. Ya, tidak berbeda dengan materi saya sebelumnya terkait dengan materi indikator kinerja. Ini juga tidak beda jauh ya, terkait dengan bagaimana indikator kinerja yang baik juga memenuhi kriteria SMART C ya. Di situ ada spesifik, measurable, attainable, relevant, dan time bound gitu ya. Walaupun berbeda tetapi substansinya sama. Nah, ini kita bisa lihat contoh-contoh tentang pohon kinerja tadi dengan menurunnya kemacetan. Terus juga kita masuk ke dalam materi keempat. Nah, materi keempat ini Bapak dan Ibu kita coba menerjemahkan pohon kinerja dalam struktur perencanaan. Nah, langkah-langkahnya apa yang diperlukan di dalam komponen perencanaan dan kinerja tiap jabatan? Ada 3. Yang pertama, bagaimana kita bisa mengklasifikasikan level kinerja baik strategik, taktikal, dan operasional. Yang kedua, bahwa menuangkan pohon kinerja ke komponen perencanaan dan kinerja tiap jabatan di kementerian, lembaga, ataupun di pemerintah daerah, gitu ya. Nah, skema penuangan pohon kinerjanya seperti ini. Ya, kita bisa lihat contohnya yang sebelah kiri, gitu ya. Ada tabel tentang pemerintah daerah, yang sebelah kanan ada kementerian, lembaga. Ini juga harus saling berkesinambungan. Artinya ada sebuah cascading juga dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Supaya apa?
target-target di dalam RPJMN yang ada di level kementerian lembaga itu juga bisa diimplementasikan di dalam RPJMD di level pemerintah daerah. Ya, ini kita bisa lihat misalnya kinerja jabatan ya. Itu juga ada komponen perencanaan, ada level kinerjanya, ada komponen perencanaan di kementerian lembaga dan juga ada kinerja jabatannya. Nah, contoh misalnya kita levelnya adalah kepala daerah. Nih, kepala daerah kita sebut dengan namanya kinerja strategis, gitu ya. Kita sebut dengan namanya ultimate outcome. Ya, kalau ke sebelah kanannya ini kita sebut dengan RPJMD, kalau sebelah kirinya kita sebut dengan namanya RPJMN. Ya. Nah, terus turun lagi tuh ke dalam level kinerja. Kinerja strategis dalam level bidang atau urusan ini kita sebut dengan namanya intermediate outcome. Ya. Ke sebelah kanannya ada Renstra perangkat daerah, terus juga di sebelah kanannya ada, sebelah kirinya ada Renstra kementerian lembaga. Di dalamnya juga ada tujuan sasaran ya, baik pemerintah daerah maupun kementerian dan lembaga. Nah, ini kita sebut dengan namanya perjanjian kinerja kepala perangkat daerah di sebelah kanan, dan kalau di kiri adalah perjanjian kinerja menteri atau kepala lembaga. Turun lagi dalam level eselon 3. Ya, level kinerjanya adalah kinerja strategis subsektor atau kinerja taktikal yang kita sebut juga sama dengan namanya intermediate outcome. Yang ke kanan adalah sasaran program, sedangkan yang ke kiri adalah Renstra unit kerja, tujuan sasaran dari unit kerja atau sasaran program. Ya, kalau di pemerintah daerah dengan perjanjian kinerja eselon 3, kalau di kementerian lembaga kita pakai namanya perjanjian kinerja eselon 1. Turun lagi ke bawah terkait dengan kinerja taktikal, kita sebut dengan namanya immediate outcome. Ya, levelnya sasaran kegiatan, sementara kalau di komponen perencanaannya kita sebut sasaran kegiatan di pemerintah daerah, kalau di kementerian lembaga juga sama, ya, bisa sasaran kegiatan. Nah, ini level kinerja jabatannya adalah SKP jabatan fungsional. Nah, ke bawah lagi kita sebut dengan namanya kinerja operasional ya. Di sebelah kanan ada sasaran sub bagian atau sub kegiatan, dan sebelah kiri adalah output dari KRO ataupun RO di kementerian lembaga. Nah, bagaimana contoh-contoh yang bisa kita lakukan tentang penuangan poin kinerja ke komponen perencanaan kinerja dan jabatan kinerja. Nah, ini kita bisa lihat contohnya seperti ini. Ya, klasifikasi level kinerja kementerian lembaga. Ini bisa kita lihat. Nah, yang kedua adalah terkait dengan contoh implementasi pada Pemda, khususnya di pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penuangan pohon kinerja seperti apa? Ini levelingnya. Ya, levelingnya ada kinerja strategis daerah, misalnya menurunnya kemacetan. Terus turun lagi ke bawah, misalnya kinerja urusan atau sub urusan. Di situ ada berkurangnya parkir liar, terus meningkatnya kapasitas jalan, terus juga meningkatnya kualitas permukaan jalan, terus juga ada menurunnya pelanggaran berlalu lintas. Nah, kinerja taktikalnya apa? Nah, ini penting banget nih. Menurunnya volume kendaraan, gitu ya, itu taktikal. Terus meningkatnya jalur jalan utama, gitu ya. Terus juga ada terlaksananya rekayasa lalu lintas ganjil genap yang efektif. Nah, itu dalam konteks kinerja taktikal. Ada contoh-contoh yang lain, silakan. Terus kinerja operasionalnya apa? Pemasangan plang kawasan ganjil genap. Ya, itu udah operasional ya, terkait dengan misalnya di lapangan. Ya, terus juga pelaksanaan uji coba ganjil genap. Terus terlaksananya penegakan peraturan tentang ganjil genap. Ya, terus sampai akhirnya level misalnya di sini penambahan terkait dengan jalur jalan ya, baik itu sepeda maupun kendaraan umum. Nah, dalam menetapkan kinerja strategis daerah sebagai tujuan dan sasaran dalam perencanaan strategis Pemda dan ukuran kinerja kepala daerah. Nah, tadi ini contoh-contohnya. Dalam konteks misalnya tujuannya adalah level of service indikatornya ya, targetnya berapa. Nah, sasaran strategisnya menurunnya kemacetan. Ini juga indikatornya adalah level of service. Itu dibuat tuh N1, N2 sampai dengan N5. Nah, terus juga terkait dengan misalnya bagaimana menetapkan kinerja strategis urusan bidang sebagai tujuan dari sasaran strategis dalam perangkat daerah dan kinerja kepala perangkat daerah. Ya, kinerja urusan atau sub urusan, berkurangnya parkir liar gitu ya, terus meningkatnya kapasitas jalan,
terus meningkatnya kualitas permukaan jalan, dan menurunnya pelanggaran berlalu lintas. Nah, tujuan OPD-nya misalnya meningkatnya kapasitas jalan. Indikatornya apa? Satuan mobil penumpang, gitu, atau kita singkat dengan namanya SMP per jam, yaitu berapa targetnya, ya, terkait dengan kecepatan misalnya. Terus juga menurunnya pelanggaran berlalu lintas. Indikatornya apa? Jumlah pelanggaran lalu lintas itu berapa targetnya. Makin kecil makin baik, ya, karena pelanggaran. Terus sasaran strategis OPD, meningkatnya kapasitas jalan. Ini juga sama, satuan mobil per penumpang. Itu tahun pertama berapa, tahun kedua berapa, tahun ketiga, keempat, dan kelima berapa. Terus begitu juga tentang jumlah pelanggaran berlalu lintas. Itu juga kita bisa tuangkan ke dalam per tahunnya. Nah, selanjutnya adalah kinerja taktikal. Nah, ini penting nih, bagaimana taktikal bagi para eselon 3, ya. Menurunnya volume kendaraan dan meningkatnya lajur jalan kendaraan. Nama programnya apa? Misalnya terkait dengan sasaran program. Nama programnya adalah penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, ya. Ini sesuai dengan Kepmendagri nomor 50, ya. Sasaran programnya menurunnya volume kendaraan. Jadi orang kebanyakan naik mobil atau kendaraan umum, Terus indikatornya apa? Rata-rata jumlah kendaraan di jam sibuk. Nanti kita jumlahin tuh rata-ratanya berapa. Dan target programnya apa? Nah, ini bisa kita lihat nih target programnya. Nah, terus yang kedua, tataran dalam menetapkan kinerja operasional. Ini adalah terlaksananya rekayasa lalu lintas ganjil genap. Ya, nama kegiatannya apa? Misalnya pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten kota. Ini sesuai dengan Kepmendagri nomor 50. Sasaran kegiatannya apa? Terlaksananya rekayasa lalu lintas GAGE yang efektif. Indikator dari kegiatannya apa? Persentase penurunan volume kendaraan di jalur GAGE. Targetnya berapa jumlah kendaraannya? Oke, terus juga ada beberapa contoh lain terkait dengan kinerja operasional untuk jabatan fungsional. Ini sasaran kegiatannya, terlaksananya pemasangan pelang, jumlah pelang GAGE, indikatornya, terus targetnya berapa gitu ya, terus anggarannya berapa. Nah, ini contoh-contoh yang Bapak Ibu bisa uraikan di dalam tugas pokok dan fungsi yang sesuai dengan OTK kita, dan mudah-mudahan kita bisa lebih detail lagi mempertajam dari materi yang ketiga ini. Dan terima kasih sudah berkolaborasi untuk kita bisa melihat video terkait dengan cascading kinerja, baik itu di part 1 maupun di part 2. Saya atas nama BPSDM Provinsi DKI Jakarta mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat dan salam sehat selalu. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.